Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ermi. Di sini Bu Ermi akan membahas mengenai kelanjutan dari jurnal penyesuaian yang sudah kita bahas beberapa akun. Sekarang kita akan membahas mengenai akun berikutnya, yaitu akun hutang beban atau sering disebut dengan beban yang masih harus dibayar atau accrued expense. Nanti dalam kita mencatat ke dalam akun, yaitu kita sesuaikan bebannya apa. Kalau misalkan bebannya adalah gaji, berarti gaji yang masih harus dibayar atau hutang gaji dan sebagainya. Apa yang dimaksud dengan hutang beban? Hutang beban adalah beban yang telah terjadi tapi belum dicatat ke akun beban. Misalkan beban gaji, beban asuransi, beban listrik, dan sebagainya. Jadi maksudnya kita sudah menikmati jasa tapi kita belum membayar. Kenapa kok belum membayar? Karena kesepakatannya pembayarannya yaitu di awal bulan periode berikutnya. Jadi misalkan gaji, karyawan kita sudah melaksanakan pekerjaannya tapi kita membayarnya yaitu di tanggal 1 bulan berikutnya. Maka harus kita catat bebannya, beban gaji, kemudian karena belum kita bayar, maka kita akan muncul hutang. Misalkan di transaksi ini belum kita catat beban gajinya, memang karena kita belum membayar, maka di neraca saldo belum ada untuk beban gaji. Kemudian pada saat kita mau membuat laporan keuangan, ternyata diketahui bahwa ada beban gaji sebesar 400 yang belum kita catat karena masih mau kita bayar di bulan depan. Maka analisanya yaitu karena kita sudah menikmati jasa karyawan, maka kita anggap jadi kita masukkan ke beban gaji. Diingat-ingat, jadi apa yang sudah kita nikmati, apa yang sudah kita laksanakan atau sudah kita nikmati, kita masukkan ke beban ya. Kemudian sedangkan yang belum kita bayar masuk ke hutang, karena yang kita belum kita bayar adalah gaji, maka hutang gaji. Jadi bukan hutang usaha tapi hutang gaji. Tuh. Lanjut analisanya yaitu beban gaji kalau bertambah di sebelah debit sebesar 400, hutang gaji bertambah di sebelah kredit 400. Kita masukkan ke dalam jurnal, tanggal jangan sampai lupa, nomor dokumen transaksi kalau ada kita masukkan, kemudian nama akunnya, sebelah debit yaitu beban gaji 400, sebelah kredit hutang gaji sebesar 400. Pada saat kita membuat jurnal, referensi masih kita kosongi karena kita belum memposting ke buku besar. Ingat-ingat kita mencatat referensi kita isi yaitu pada saat kita memposting ke buku besar sebagai bukti bahwa kita sudah memposting ke buku besar. Langkah berikutnya yaitu kita posting ke buku besar. Jurnalnya seperti ini tadi, kemudian kita posting beban gaji, nomor akunnya apa, referensinya kita isi dengan beban gaji yaitu nomornya 5400. Kita catat di sini 5400. Kemudian kita posting tanggal 31 Juli jurnal penyesuaian JU2. Kenapa JU2? Karena untuk jurnal penyesuaian itu jurnal umum yang kita buat yaitu di lembar yang kedua. Kalau misalkan transaksi kemarin kita membuat jurnal umumnya ternyata menggunakan 2 lembar, berarti ini yang jurnal yang ketiga. Jadi kita sesuaikan lembarannya, lembaran yang keberapa. Jadi tidak harus lembar 2 ya. Jadi sebelah debit sebesar 400, kemudian saldonya berarti debit sebesar 400 yang tadinya kita belum mencatat. Kemudian berikutnya yaitu kita catat hutang gaji. Hutang gaji tanggal 31 jurnal penyesuaian JU2, kemudian sebelah kredit sebesar 400. Saldonya juga sebelah kredit 400.
Lanjut, penyesuaian berikutnya yaitu hubungannya dengan piutang pendapatan atau accrued revenue. Apa piutang pendapatan? Yaitu pendapatan yang telah dihasilkan tapi belum dicatat ke akun pendapatan. Contohnya pendapatan bunga, pendapatan sewa. Kenapa kok belum dicatat? Belum dicatat karena memang belum jatuh tempo. Jadi misalkan kita uh, kita memiliki tabungan, kita memiliki deposito. Kemudian deposito itu jasanya akan dibayarkan yaitu di bulan berikutnya ya. Kita sudah menikmati, kita sudah memberikan jasa yaitu berupa kita sudah menabung, kemudian kita akan mendapatkannya yaitu di periode berikutnya. Atau misalkan kita menyewakan, kita punya bangunan yang kosong daripada tidak terpakai, maka kita sewakan. Maka pembayarannya misalkan di perjanjian pembayarannya yaitu pembayaran setiap bulan setelah kita menikmati, maka kita masukkan ke dalam pendapatan sewa. Lanjut, misalkan di neraca saldo di situ ada pendapatan usaha ya. Pendapatan usaha sudah ada saldonya. Pendapatan usaha itu yang bagaimana? Pendapatan usaha itu yang kita peroleh dari usaha pokok kita. Usaha pokok kita misalkan salon, maka setiap kali kita mendapatkan pendapatan jasa-jasa yang berhubungan dengan pelayanan salon, maka kita masukkan pendapatan usaha. Tapi kalau jasa-jasa yang kita berikan sebagai jasa sampingan, maka kita masukkan ke pendapatan yang lain. Misalkan kita memiliki uang lebih daripada nganggur, maka kita pinjamkan atau kita tabungkan, maka akan muncul pendapatan bunga. Kita punya bangunan yang nganggur, daripada nganggur kita sewakan, maka akan muncul pendapatan sewa. Kemudian berikutnya, pada akhir periode ternyata setelah kita cek ada pendapatan bunga sebesar 150 yang belum dicatat karena masih mau diterima di awal bulan September. Maka analisanya yaitu karena kita sudah menabung atau sudah meminjamkan setiap bulannya, berarti seharusnya kita sudah mendapatkan jasa, tapi jasanya belum kita peroleh. Karena kita sudah memberikan jasa dan sudah dinikmati, maka jasa itu harus kita masukkan ke pendapatan bunga kalau kita nabung atau deposito, atau misalkan kita meminjamkan uang. Tapi kalau misalkan kita menyewakan berarti pendapatan sewa. Lanjut, karena pendapatan itu belum kita terima, maka muncul piutang atau tagihan. Piutangnya bukan piutang usaha, tapi piutangnya adalah piutang bunga atau misalkan piutang sewa. Kesimpulannya yaitu piutang bunga kita bertambah. Jadi kenapa kok piutang bunga? Karena kita sudah menabung tapi kita belum mendapatkan itu tadi sehingga kita memiliki tagihan. Piutang masuk kelompok aktiva kalau bertambah di sebelah debit sebesar sesuai dengan besarnya yaitu 150. Kemudian pendapatan kita bertambah. Kenapa kok pendapatan? Karena kita sudah memberikan pinjaman atau kita sudah nabung, berarti masuk ke pendapatan. Pendapatan kalau bertambah yaitu di sebelah kredit. Kemudian kita catat ke dalam jurnal penyesuaian seperti biasanya kalian sudah bisa. Referensinya masih kita kosongi, kita isi pada saat kita posting ke buku besar. Lanjut, berikutnya yaitu kita posting ke buku besar untuk transaksi ini, yaitu kita catat referensinya, yaitu kita ambilkan dari piutang dulu sebelah debit, nomornya 11600. Di sini kita tulis 11600. Kemudian kita pindahkan di buku besar, kita posting ke buku besar tanggalnya 31, keterangan jurnal penyesuaian CU2
Ingat-ingat ini nggak harus GU2, kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan untuk penyesuaian ini lembaran jurnalnya, lembaran jurnal yang ke berapa. Jadi harus kita sesuaikan. Jadi ini menyesuaikan dengan lembaranmu. Jadi tidak harus GU2. Karena di sini Bu Ermi untuk penyesuaian itu di lembar kedua, maka kita tulis GU2. Sebelah debit 150, maka saldonya diingat-ingat saldo sebelumnya kosong, kemudian diingat-ingat piutang kalau bertambah di sebelah debit berarti debit akan kita kurangi dengan pengurangan kredit karena ini kosong berarti saldonya yaitu di sebelah debit sebesar 150 sampai akhir periode. Jadi ini sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kita memiliki piutang bunga sebesar 150. Lanjut, kemudian pendapatan bunga kita posting nomornya yaitu 42.100. Maka kita tulis di sini 42.100. Kemudian kita catat di buku besar seperti ini, sebelah kredit 150. Berarti saldonya tadinya kosong, berarti saldo pada akhir periode setelah kita mau membuat laporan keuangan sudah menunjukkan keadaan sebenarnya pendapatan kita dari pendapatan bunga adalah sebesar 150 ya. Tuh. Jadi diingat-ingat bahwa referensi ini kita isi pada saat kita memposting ke buku besar. Karena untuk proses di dalam akuntansi itu sangat-sangat harus kita terapkan. Jadi harus disiplin untuk mencatat sesuai dengan prosesnya. Demikian untuk pembahasan untuk kali ini. Nanti kita sambung lagi untuk akun yang perlu kita sesuaikan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Allah